Oke, selamat pagi Siva. Terima kasih ya sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti wawancara pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Aldi selaku HR di PT Bogorko. Nah, sebelum masuk ke sesi utama, saya ingin memastikan dulu nih, bahwasanya Siva melamar untuk posisi warehouse staff. Benar begitu? Iya, betul. Oke, baik. Di sini saya izin menjelaskan beberapa hal. Wawancara ini bertujuan untuk memahami pengalaman, kemampuan, dan juga cara kerja Siva, sehingga kalian bisa melihat kecocokan dengan posisi yang Siva lamar seperti itu. Nah, kalau misalnya nanti ada yang kurang jelas, bisa langsung aja ditanyakan. Nah, proses wawancara ini akan dicatat dan juga direkam sehingga seluruh informasi nanti akan dijamin kerahasiaannya, sehingga hanya dapat diakses oleh orang-orang yang memiliki kepentingan saja, sehingga nanti semua bisa menjawab dengan jujur apa adanya seperti itu. Oleh karena itu saya izin rekam, boleh? Diperbolehkan. Oke. Nah, dari Siva sendiri apakah sudah siap? Dari saya sendiri sudah siap. Oke, baik. Untuk mengawali, Siva bisa memperkenalkan diri sekaligus menceritakan latar belakang pendidikan Siva. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan, saya Siva Nur Halimah, lulusan SMK Negeri 1 Tempel jurusan Logistik. Setelah lulus, saya itu bekerja sebagai admin gudang selama kurang lebih 2 tahun. Kemudian saya juga melihat bahwa terdapat lowongan kerja di Bogorko yang jangkauannya itu lebih luas, dan sehingga itu saya melihat bahwa perusahaan ini tuh mampu memberikan kesempatan pada saya berkembang ke kemudian hari. Oke, baik. Siva dari lulusan logistik ya. Nah, Siva boleh banget untuk menceritakan bagaimana sih pengalaman Siva saat menempuh jenjang pendidikan. Selama saya sekolah itu saya fokus mempelajari manajemen gudang, sistem inventaris, dan pengelolaan barang. Kemudian materi pada saat itu juga disampaikan oleh guru. Kemudian juga kita tuh ada assessment di setiap mata pelajaran setiap 1 minggu sekali, tepatnya di hari Rabu, untuk memastikan bahwa semua siswa itu paham terkait materi tersebut. Oke, baik. Nah, untuk tantangannya pada waktu itu ada apa aja? Untuk tantangan terbesar saya ya, waktu itu adalah ketika saat kerja lapangan di tahun keempat sebagai admin di instansi mitra sekolah secara offline. Saya itu merasa kesulitan dalam memahami praktik sistem gudang yang kompleks, sehingga masih perlu bertanya kepada rekan kerja saya. Jadi pada waktu itu perlu tanya ya kepada rekan kerja Siva. Nah, upaya apa sih yang Siva lakuin ketika mengetahui bahwasanya Siva ada kesulitan di situ? Upaya saya pada saat itu tuh membuat to-do list secara spesifik dengan mencantumkan jam pelaksanaannya, kayak misalnya pukul 8 pagi sampai 4 sore itu saya praktik di lapangan. Kemudian saya juga menuliskan evaluasi diri saya pada hari itu, kayak misalnya jangan lupa periksa total stok pada keesokan hari, kayak gitu. Kemudian misalnya di jam 7 hingga 9 malam itu saya mengerjakan tugas yang diberikan. Sudah cukup tertata ya untuk penjadwalannya sendiri. Nah, dari Siva apakah ada upaya untuk meningkatkan pengetahuan Siva pada waktu itu? Pada saat itu saya mempunyai target minimal membaca buku materi praktik 1 hari 1 lembar. Selain itu saya juga berdasarkan materi yang saya baca, saya menulis dengan catatan kecil agar lebih mudah diingat dan juga dapat saya akses sewaktu-waktu. Oke, jadi pakai catatan gitu ya. Nah, hasil dari penerapan solusi yang Siva lakukan apa? Setelah saya menerapkan solusi tersebut, saya dapat mengerti bagaimana SOP yang ada tanpa bertanya dengan rekan kerja saya. Kemudian pembimbing saya juga memberikan feedback bahwa saya itu cepat dalam memahami alur kerja gudang. Oke, sudah divalidasi juga ya. Nah, untuk indikator Siva bahwasanya bisa mengukur keberhasilan dalam mengatasi kesulitan pada waktu itu seperti apa? Saya sih menilai dari indikator pasti, yaitu nilai ya. Kayak misalnya hasil praktek kerja saya itu dapat nilai A. Kemudian saya juga dipercaya untuk membantu menyusun laporan stok opname akhir bulan selama praktek. Luar biasa ya. Nah, untuk setelah lulus pendidikan sendiri, Siva udah ada pengalaman kerja? Ya, saya ada pengalaman kerja. Jadi setelah lulus saya itu bekerja selama 2 tahun sebagai admin gudang di CV Mitra Elektronik secara offline di Yogyakarta. Kemudian job desk utama saya yaitu mencatat barang masuk dan juga keluar secara harian, serta membuat laporan inventaris mingguan. Oke, job desk utamanya mencatat barang masuk dan keluar gitu ya. Nah, untuk tantangan sendiri seperti apa? Awalnya saya kesulitan ya dalam melakukan checking, karena prosesnya cukup lama, ada sekitar 15 menitan, karena pencatatan pada Excel pada saat itu masih belum terlalu spesifik dan juga terstruktur, kayak misalnya masih ada tanggal, jenis barang, dan jumlah keluar barang yang masuk gitu.
ada tantangan juga ya di dalamnya. Upaya untuk mengatasi kendala tersebut bagaimana? Jadi saya mengusulkan kepada atasan dan juga meminta izin untuk mengedit formula otomatis agar mengurangi human error juga. Kemudian saya juga membuat sistem filling berdasarkan tanggal dan juga nomor surat jalan serta membuat logbook harian agar lebih mudah melacak dokumen. Oke, jadi kita menerapkan sistem baru gitu ya di dalamnya. Nah, untuk pencatatan dengan supplier yang berbeda-beda sendiri ini seperti apa? Saya itu memisahkan dokumen berdasarkan kategori supplier gitu. Jadi meskipun supplier tersebut sudah tercantum pada logbook harian, perlu dicatat juga dalam dokumen yang berbeda sesuai dengan suppliernya. Oke, jadi dipisahin ya para suppliernya. Oke deh. Nah tadi kita kan sempat mention ya bahwasanya ada sistem filling. Gimana sih hasil dari pengeditan sistem filling itu? Setelah sistem film diterapkan pada waktu itu pencarian dokumen berkurang drastis ya, dari 15 sampai 20 menit itu jadi hanya 2 hingga 3 menit aja. Kemudian proses verifikasi data juga lebih cepat karena dokumen tertata dengan rapi. Oke, jadi cukup singkat ya setelah adanya sistem filling ini. Nah, gimana sih dampak dari pemisahan dokumen yang Siva lakuin? Apakah itu bisa membantu proses pelayanan atau enggak? Ya, itu bisa membantu proses pelayanan ya. Jadi proses pelayanan dengan supplier itu jadi lebih cepat. Yang awalnya memerlukan proses mencari dan juga mengkalkulasi itu setelah dipisahkan berdasarkan supplier hanya perlu menggunakan fitur sort by aja dan data juga terangkum dengan rapi. Oke, jadi tinggal menerapkan satu fitur aja ya, tidak perlu mengkalkulasi. Baik. Nah, untuk alur gudang sendiri yang Siva pahami berdasarkan pengalaman Siva itu seperti apa sih? Kalau alur gudang yang saya pahami itu ada pertama penerimaan barang ya, kayak checking kualitas dan juga kuantitas, kemudian pencatatan ke sistem, kemudian penyimpanan berdasarkan kategori dan juga pengeluaran barang sesuai dengan dokumen picking. Oke, jadi ada penerimaan barang, checking kualitas dan juga kuantitas gitu ya. Nah, untuk situasi gimana Siva tuh harus menangani permasalahan di alur gudang itu ada atau tidak? Ada di tempat kerja sebelumnya. Jadi saya pernah berada di situasi di mana barang dengan kode serupa tertukar tempatnya, sehingga saat ada pesanan tim packing itu kesulitan menemukan barang dan juga proses pengiriman jadi terlambat. Oke, jadi pada waktu itu ada keterlambatan pengiriman ya akibat kesalahan dalam kode. Baik, untuk upaya yang Siva lakukan setelah mengetahui adanya kendala tersebut seperti apa? Tentunya saya langsung melakukan pengecekan ulang di lokasi penyimpanan, lalu juga merapikan kembali barang berdasarkan kategori dan juga kode produk. Oke, baik, jadi dirapikan kembali sesuai dengan kategori ya, terus juga dicek ulang. Baik, nah ada nggak sih upaya yang Siva lakukan untuk penataan barang di gudang itu biar lebih rapi, jadi bisa minim untuk adanya kesalahan itu? Saya membuat label yang lebih besar dan juga jelas untuk setiap rak, serta membuat peta lokasi gudang sederhana yang ditempel di dinding agar semua tim itu bisa melihat posisi barang dengan cepat. Baik, jadi adanya label dan juga peta yang tertempel di dinding gitu ya, biar mudah untuk dijangkau. Baik. Nah, untuk hasil dari upaya yang Siva terapkan pada waktu itu seperti apa? Setelah sistem penataan diperbaiki, waktu pencarian barang berkurang dari rata-rata 5 menit itu jadi 2 menit aja. Oke, cukup singkat ya. Nah, bagaimana sih respon atasan terhadap kinerja Siva pada waktu itu? Pada saat itu tidak ada lagi keluhan dari tim packing tentang barang yang sulit ditemukan ya. Kemudian atasan juga menilai inisiatif saya ini secara positif dan meminta saya untuk menjaga kekonsistenan sistem tersebut. Oke, baik, jadi responnya tidak hanya berasal dari atasan tapi juga ada dari tim packing gitu ya. Nah, untuk penggunaan Excel sendiri, apakah Siva menggunakannya setiap hari atau bagaimana? Oke, karena pekerjaan saya ini sangat berkaitan dengan Excel ya, jadi saya menggunakan Excel hampir setiap hari untuk mencatat transaksi, barang masuk dan juga keluar di gudang. Oke, jadi memang keseharian menggunakan Excel ya. Nah, menurut Siva, apa sih hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan Excel ini? Menurut saya yang paling harus diperhatikan itu adalah konsistensi format data, penggunaan formula untuk menghindari salah hitung, dan juga backup file secara berkala. Oke, jadi menurut Siva ini ada konsistensi format data, penggunaan formula juga ya, menghindari salah hitung. Kemudian, pernah nggak sih mengalami kendala di bagian Excel ini? Pernah, jadi kendala yang pernah saya hadapi adalah ketika file korup ya, karena misalnya listrik mati tiba-tiba atau data satu hari itu hilang. Oh gitu, jadi pada waktu itu adanya file korup gitu ya. Nah, apa sih langkah yang Siva lakukan ketika terdapat file korup?
Jadi setelah ada file korup itu saya mulai rutin melakukan save berkala setiap selesai bekerja dan melakukan pencanangan di Google Drive juga. Oh baik, jadi pada waktu itu Siva menerapkan pencadangan di Google Drive tidak hanya pada dokumen tersebut saja gitu ya. Gimana upaya Siva untuk bisa meningkatkan skill terkait dengan Excel ini ya, karena kan digunakan secara terus-menerus. Untuk meningkatkan skill Excel saya itu saya biasanya mengikuti tutorial online di YouTube dari berbagai channel. Kemudian biasanya itu terkait tentang formula Excel kayak misalnya sum if dan juga pivot table supaya pengolahan data itu bisa lebih cepat dan menghasilkan laporan yang lebih informatif. Oke, jadi menggunakan kursus online tutorial gitu lah ya. Oke, bagaimana sih upaya dari peningkatan skill tersebut? Apakah Siva merasa itu efektif atau tidak? Setelah belajar formula lanjutan tadi, itu saya bisa membuat laporan otomatis yang sebelumnya harus dihitung manual, sehingga waktu pembuatan laporan bulanan itu berkurang dari yang semulanya 4 jam bisa selesai dalam 1,5 jam. Oh gitu, jadi ada efektivitas waktu ya di sini yang berperan. Nah, untuk indikator sendiri yang menjadikan Siva acuan biasanya Siva tuh bisa menguasai Excel ini seperti apa? Indikatornya tadi itu ya, dimana berkurangnya dari waktu pengerjaan 4 jam jadi 1,5 jam. Kemudian indikatornya juga ketika saya sudah bisa membuat dashboard sederhana untuk tracking stok dan bisa mengajarkan rekan kerja saya cara menggunakan formula dasar. Oke, jadi Siva juga bisa mengajarkan kepada orang lain ya. Oke deh. Nah, untuk pengalaman terkait audit stok, mungkin Siva juga bisa ceritakan terkait hal itu. Jadi saya pernah terlibat dalam audit stok bulanan yang dilakukan setiap akhir bulan untuk mencocokkan data sistem dengan fisik barang. Oke, jadi pada waktu itu ada pencocokan barang juga ya. Nah, dalam kondisi apa sih audit stok ini dilaksanakan? Audit stok ini dilakukan di luar jam operasional ya, agar tidak mengganggu aktivitas harian pada saat itu. Oke, jadi tidak di jam kerja ya. Nah, apa sih tanggung jawab Siva pada waktu itu terkait dengan audit stok? Pada saat itu tanggung jawab saya adalah menghitung fisik barang di area tertentu, mencatat hasilnya, lalu mencocokkan dengan data di Excel juga, dan juga melaporkan kepada atasan jika misalnya ada selisih. Oke, jadi tanggung jawabnya cukup banyak ya, menghitung secara fisik, kemudian mencatat, lalu juga melaporkan kalau misalnya ada kesalahan. Baik, untuk langkah yang Siva lakuin agar memastikan data stok itu bisa akurat itu seperti apa? Untuk memastikan stok akurat, saya melakukan perhitungan 2 kali untuk item yang nilainya tinggi, menggunakan checklist agar tidak ada yang terlewat dan langsung menandai barang yang sekiranya sudah dihitung. Baik, jadi menggunakan checklist dan juga menandai barang apabila sudah dihitung gitu ya. Nah, untuk langkah yang Siva lakukan ketika mengetahui adanya selisih jumlah pada waktu itu seperti apa? Ketika menemukan selisih jumlah, saya itu melakukan recheck dan menelusuri dokumen transaksi terakhir untuk mencari akar permasalahan dari selisih jumlah tersebut. Apakah ada kesalahan input data atau karena kesalahan format. Oke, jadi Siva juga menganalisis ya pada waktu itu. Nah, hasil dari upaya analisis Siva ini seperti apa? Dari audit tadi itu kami menemukan bahwa titik permasalahannya itu terdapat selisih sekitar 15 item yang ternyata disebabkan oleh kesalahan input saat barang masuk. Oke, jadi pada waktu itu setelah ditelusuri terdapat adanya kesalahan dalam penginputan data gitu ya. Nah, gimana sih upaya yang bisa berdampak pada kinerja di tempat kerja Siva? Jadi setelah menerapkan checklist penerimaan barang dan langsung menandai barang yang sudah dihitung, tingkat akurasi kesesuaian stok itu meningkat hingga 95% dari 80% lah di bulan berikutnya. Oke, jadi ada peningkatan ya 95% ya, padahal awalnya 80% keakuratannya. Oke, nah terkait dengan packing dan juga pengemasan, apakah Siva pernah berada di jobdesk tersebut? Pernah ya, jadi meskipun jobdesk utama saya itu sebagai admin, tapi saya juga sering membantu tim packing saat setelah menyelesaikan inventarisasi. Jadi untuk pengemasan itu kayak double job saya gitu. Oke, jadi Siva juga ada double job gitu ya. Nah, tantangan apa sih yang Siva hadapi saat melakukan packing dalam jumlah pesanan yang besar terhadap barang-barang sensitif misal? Tantangannya adalah ketika harus packing barang elektronik yang sensitif terhadap benturan dan jumlah pesanan itu mencapai 50 lebih paket per harinya, sehingga harus cepat dan juga tetap hati-hati.
Oke, baik. Jadi memang tantangannya ada di barang-barang yang sensitif mungkin bisa jadi gampang pecah gitu ya. Dan pada waktu itu ada 50 lebih barang dalam per hari, itu cukup challenging. Baik. Nah, untuk langkah yang Siva lakukan untuk memastikan bahwasanya barang itu bisa dikemas dengan aman itu bagaimana sih? Saya memastikan menggunakan bubble wrap yang cukup untuk barang sensitif, kemudian juga menambahkan kardus inner untuk barang yang berat, gitu sekiranya. Oke, baik. Jadi ada bubble wrap, terus ada penambahan kardus inner ya untuk barang-barang yang memang dirasa cukup berat. Nah, langkah yang Siva lakukan agar bisa melakukan pengemasan secara efisien itu seperti apa? Untuk efisiensi, saya menyiapkan material packing di meja kerja agar tidak bolak-balik juga mengambil barang. Setelah itu saya melakukan kelengkapan berdasarkan data sebelumnya. Oke, jadi untuk efisiensi, Siva juga menyiapkan materialnya di meja kerja agar lebih dekat gitu ya. Nah, gimana sih hasil dari proses packing yang Siva lakuin? Apakah ada penurunan komen atau seperti apa? Selama saya membantu, tingkat komplit tentunya terkait barang rusak saat pengiriman berkurang signifikan ya. Dari rata-rata 5 komplain per minggu, jadi hanya 1 hingga 2 komplain saja. Oke, baik. Jadi secara komen juga berkurang ya. Oke deh. Nah, kalau respon dari atasan Anda sendiri seperti apa? Atasan, terutamanya supervisor saya pada saat itu tuh memberikan apresiasi karena proses packing dapat berjalan lebih cepat, meningkatkan sekitar 30 barang per minggu tanpa perlu mengorbankan kualitas. Oke, jadi ada peningkatan jumlahnya, tapi juga kualitas tetap terjaga. Oke deh. Nah, mungkin Siva juga bisa menceritakan nih situasi di mana Siva tuh harus bekerja secara sistematis. Pernah ada situasi ketika barang itu datang dalam jumlah besar bersamaan dengan jadwal penerimaan pesanan yang padat, sehingga saya harus memutuskan prioritas apakah menerima barang dulu atau menyelesaikan pengeluaran barang yang untuk dikirim. Oke, baik. Jadi pada waktu ada dua momen yang bersamaan gitu ya, apakah harus menerima barang atau harus menerima barang terlebih dahulu. Nah, apa saja sih faktor yang menjadi pertimbangan Siva pada waktu itu? Faktor yang saya pertimbangkan pada saat itu yaitu deadline pengiriman, kapasitas area penerimaan, dan juga jumlah tenaga yang tersedia pada hari itu. Oke, jadi Siva sudah bisa menganalisis ya apa saja yang perlu dipertimbangkan. Kemudian upaya apa sih yang Siva gunakan untuk memahami situasi tersebut? Untuk memahami itu saya cek dulu jadwal kurir dan prioritas pesanan, lalu saya koordinasikan dengan tim packing untuk menyelesaikan penerimaan urgent terlebih dahulu. Setelah itu baru deh fokus ke penerimaan barang. Oke, nah bagaimana sih Siva bisa menganalisis akar permasalahan yang terjadi pada waktu itu? Jadi saya juga menganalisis ya bahwa masalah ini tuh muncul karena tidak ada penjadwalan yang jelas untuk penerimaan supplier. Jadi saya juga mengusulkan ke atasan untuk koordinasi lebih kepada tim supplier terkait jadwal kedatangan barang. Oke, jadi Siva juga memahami bahasanya ini tuh bisa terjadi karena tidak adanya koordinasi antar supplier gitu ya. Oke deh. Nah, gimana sih hasil dari analisis permasalahan Siva itu tadi dan upaya yang dapat mengatasi masalah pada waktu itu? Hasilnya semua pengiriman yang memerlukan waktu cepat selesai tepat waktu ya, dan barang masuk juga bisa diproses dengan baik tanpa menumpuk. Oke, jadi semua pengiriman itu bisa datang tepat waktu gitu ya, dan barang yang masuk juga bisa diproses tanpa harus menumpuk. Oke deh. Nah, bagaimana sih dampak dari sistem tersebut terhadap kinerja perusahaan? Dampak sistem pada perusahaan itu penjadwalan setelah sistem diterapkan, yaitu situasi chaos kayak waktu pengiriman dan kedatangan barang secara bersamaan itu tidak terjadi lagi. Kemudian flow kerja juga menjadi lebih lancar. Oke, jadi flow kerjanya jadi lebih lancar, terus tidak ada situasi chaos di mana waktu pengiriman dan juga kedatangan itu tidak terjadi lagi. Baik. Nah, Siva sendiri apakah pernah mengalami gimana ada pengalaman yang mendadak gitu? Pernah terjadi pada saat itu tuh sistem komputer error di tengah proses stok opnam ya, sehingga data yang sudah diinput tidak tersimpan, padahal kami harus menyelesaikan audit dalam waktu 4 jam karena gudang itu harus kembali beroperasi. Oke, baik. Jadi pernah ada terjadi proses dokumen tapi sistem komputernya error gitu ya. Nah, bagaimana sih tekanan waktu tersebut mempengaruhi keputusan Siva? Kalau
dari saya, tekanan waktu itu membuat saya harus segera mencari solusi alternatif tanpa menunggu IT datang. Tapi saya juga tetap bersikap tenang dan memikirkan solusi yang bisa diterapkan. Oke, baik. Jadi kita tetap fokus terhadap solusi tersebut gitu ya. Nah, kalau boleh tahu nih, solusi apa sih yang Siva terapkan pada waktu itu? Saya menerapkan secara langsung dan juga beralih ke pencatatan manual menggunakan form printout yang sudah disiapkan sebagai backup. Kemudian saya juga bagi tim menjadi dua, satu tim melanjutkan perhitungan fisik dan satu tim lainnya itu mencatat di form manual. Setelah sistem kembali normal, kita input ulang data ke digital. Oke, baik. Jadi menggunakan form printout manual, terus ada pembagian dua tim juga ya. Nah, respon dari tim sendiri ini seperti apa pada waktu itu? Pada saat itu tim sangat menyetujui ide tersebut dan melakukan sesuai dengan arahan yang saya berikan. Tim pun dengan senang hati menawarkan diri untuk mengerjakan form manual dan perhitungan fisik. Oke, baik. Jadi dari tim sendiri juga suportif ya. Nah, gimana sih hasil dari penyelesaian masalah tersebut? Apakah bisa menjadi efisien atau seperti apa? Meskipun memang pada awalnya ada kendala teknis, kami berhasil menyelesaikan stok opname hanya terlambat 20 menit dari target. Nah, data itu tetap akurat karena ada backup manual juga dan tidak ada gangguan pada operasional gudang di hari berikutnya. Oke, baik. Jadi semuanya bisa tetap terselesaikan dan hanya delay selama 30 menit saja ya. Nah, berdasarkan hasil tersebut, apakah si Fani selalu menerapkan cara yang sama dalam keseharian? Untuk langkah tersebut dilakukan hanya ketika sistem komputer sedang error saja karena sangat membutuhkan banyak tenaga apabila selalu diterapkan setiap saat ya. Jadi selain itu komputer error juga jarang terjadi sehingga menurut saya sistem itu tidak perlu diterapkan secara sehari-hari. Oke, baik. Jadi itu cukup kondisional aja ya. Nah, untuk pengalaman Siva yang harus membuat Siva bersifat adaptif itu seperti apa? Ada sekitar 2 bulan yang lalu itu terdapat perubahan sistem pencatatan menggunakan software warehouse management system kalau tidak salah itu secara mendadak dalam waktu 1 minggu, sehingga saya itu harus berusaha untuk memahami dan menyesuaikan sistem di dalamnya. Oke, baik. Jadi ada perubahan dalam pencatatan ya. Nah, gimana sih perubahan itu mempengaruhi pekerjaan Siva? Jadi perubahan ini tuh membuat kebingungan bagaimana cara mengoperasikan software tersebut. Memang pada awalnya saya khawatir ya tidak dapat beradaptasi karena kinerja saya dan juga rekan saya itu sempat menurun di minggu pertama karena semua orang juga masih belajar dengan sistem itu. Namun dengan adanya perubahan tersebut justru menurut saya itu tim dan juga saya dapat kerja lebih semangat untuk mempelajari hal baru. Gitu. Jadi justru dengan hal tersebut membuat Siva dan juga tim lebih bersemangat mempelajari hal baru ya. Upaya apa sih yang Siva lakukan agar bisa beradaptasi pada waktu itu? Untuk dapat beradaptasi, saya mengikuti training dengan serius ya. Kemudian juga membuat catatan langkah-langkah penting dan meluangkan waktu untuk bisa belajar mandiri di rumah. Baik, jadi mengikuti training dan juga meluangkan waktu untuk belajar mandiri ya di rumah. Gimana sih cara yang Siva lakukan untuk memastikan bahwasanya rekan kerja ini juga bisa beradaptasi? Pada saat itu saya menawarkan bantuan kepada rekan kerja yang kesulitan dan juga membuat tutorial sederhana dengan bentuk gambar step by step yang ditempelkan di meja kerja agar mudah diikuti. Oke, baik. Jadi Siva juga menawarkan bantuan gitu ya, tidak hanya untuk Siva sendiri. Nah, hasil akhir dari kegiatan ataupun perubahan yang dilakukan ini seperti apa sih? Kurang lebih setelah 3 minggu semua tim itu sudah bisa menggunakan sistem dengan lancar, jadi sudah beradaptasi. Kemudian produktivitas juga kembali normal, bahkan meningkat karena sistem baru ini dirasanya lebih efisien. Oke, jadi memang sistem barunya efisien dan orang juga bisa beradaptasi ya, termasuk Siva itu sendiri. Nah, apa sih yang menurut Siva bisa membuat Siva itu bisa menyesuaikan diri dalam situasi tersebut? Jadi saya berhasil beradaptasi karena memiliki mindset terbuka terhadap perubahan dan proaktif mencari cara untuk belajar lebih cepat gitu. Oke,
jadi dari Siva sendiri juga proaktif ya untuk mencari cara seperti belajar dengan tutorial tadi. Baik, nah untuk pengalaman Siva di dalam mengambil langkah inisiatif ini seperti apa? Jadi pada saat itu saya pernah melihat bahwa area packing sering berantakan di akhir shift, sehingga shift berikutnya itu harus merapikan dulu sebelum mulai kerja. Hal ini kan membuang waktu sekitar 15 hingga 20 menit per harinya. Kemudian saya juga menandai tempat untuk setiap material, misalnya kayak plastik di samping kiri dan non plastik di sebelah kanan. Kemudian saya juga membuat checklist kebersihan di akhir shift. Oke, baik. Jadi pada waktu itu Siva berinisiatif untuk bagaimana sih caranya agar area packing ini bisa tetap bersih gitu ya, dan tidak mengganggu. Nah, apa sih yang membuat Siva mendorong tindakan ini? Sebetulnya pada saat itu tidak ada yang meminta saya ya untuk melakukan hal tersebut, tapi saya merasa ini perlu diperbaiki untuk meningkatkan kinerja dan juga efisiensi gitu. Nah, jadi memang murni dari inisiatif Siva sendiri ya. Nah, upaya apa yang Siva lakukan agar rekan kerja ini mendukung inisiatif dari Siva? Biasanya saya mengajak rekan kerja dengan menjelaskan manfaatnya agar shift berikutnya itu tidak kerepotan. Saya juga memberikan contoh dengan selalu merapikan area kerja saya sebelum pulang. Oke, baik. Jadi Siva itu mengajarkannya dengan menjelaskan ya manfaatnya itu apa saja agar si guru itu juga nggak kerepotan. Nah, untuk responnya sendiri, bagaimana sih respon dari tim? Ya, jadi tim itu pernah merespon secara verbal ya kepada saya bahwa memang dengan ide saya membuat lingkungan kerja menjadi nyaman itu tidak berantakan itu sangat baik dan juga meningkatkan efisiensi kerja. Oke. Jadi yang sudah divalidasi juga ya. Baik. Nah, hasil dari inisiatif tim sendiri seperti apa? Apakah membuat kinerja lebih efisien atau gimana? Pada saat itu setelah sebulan ya kebiasaan ini tuh dapat diadopsi oleh seluruh tim packing. Kemudian area kerja juga tersusun rapi dan memudahkan alur keluar masuk karena tidak ada lagi sampah atau barang yang berserakan. Baik. Jadi memang tidak ada sampah yang berserakan lagi ya. Oke. Bagaimana sih inisiatif Siva ini bisa berdampak pada tempat kerja Siva? Hal ini tuh cukup berdampak pada waktu persiapan kerja di awal shift, jadi berkurang dari tadinya sekitar 45 menit jadi 30 menit lah. Oke deh. Jadi ada pengurangan waktu ya untuk menyiapkan ini sendiri. Nah, mungkin Siva juga bisa nih menceritakan bagaimana situasi ketika Siva menghadapi banyak tugas saat waktu yang bersamaan. Pernah pada saat peak season menjelang lebaran ya, saya harus menghandle pencatatan barang masuk yang meningkat 2 kali lipat sambil tetap juga memproses dokumen pengeluaran barang untuk pengiriman yang juga naik drastis gitu. Oke, jadi saat peak season ini memang harus lebih semangat lagi gitu ya dalam bekerja. Nah, apa sih dampaknya terhadap kualitas kerja Siva? Tentunya awalnya saya khawatir bahwa kualitas kerja saya ini akan menurun karena volume yang sangat tinggi juga kan. Namun saya juga tetap bisa menyelesaikan seluruh pencatatan tepat waktu setiap harinya karena ada bantuan dari tim juga. Oke, baik. Jadi awalnya memang ada kekhawatiran, tapi bisa tepat waktu juga ya. Nah, gimana sih cara Siva agar bisa mengatur waktu supaya pekerjaan ini bisa selesai tepat waktu? Untuk mengatur waktu, saya membuat prioritas berdasarkan deadline dan juga tingkat urgensi. Kemudian saya juga menggunakan checklist untuk memastikan bahwa tidak ada yang terlewatkan. Oke, jadi menggunakan checklist juga ya. Nah, strategi yang Siva gunakan agar bisa tetap fokus terhadap yang Siva kerjakan pada waktu itu seperti apa? Oke, strateginya itu setiap selesai satu batch pekerjaan, saya melakukan double checking singkat sebelum lanjut ke batch berikutnya. Kemudian saya juga menghindari multitasking dan juga mematikan HP untuk menghindari distraksi agar tetap fokus dan juga tidak salah input data. Oke, jadi melakukan double checking dan juga menghindari distraksi ya. Nah, hasil dari upaya yang Siva lakukan ini seperti apa? Selama peak season itu hasilnya tidak ada kesalahan pencatatan yang signifikan karena semua dokumen terproses tepat waktu dan pengiriman juga berjalan lancar tanpa adanya komplain dari customer tentang keterlambatan. Baik, jadi memang secara komplain pun juga tidak ada ya. Nah, respon atasan sendiri seperti apa? Pada saat itu atasan saya itu memberikan apresiasi pada nota tertulis berupa ucapan terima kasih bahwa saya sudah mampu bekerja dengan baik meskipun dalam kondisi tekanan tinggi. Oke, jadi memang sudah ada afirmasi ya dari atasan dan atasanmu terlihat cukup puas dengan kinerja Siva.
Nah, mungkin Siva juga boleh menceritakan nih terkait pengalaman Siva di mana harus berkoordinasi dengan tim dalam menyelesaikan suatu pekerjaan di gudang. Jadi pernah itu saya harus berkoordinasi dengan berbagai pihak setiap hari, kayak misalnya tim penerimaan barang, kemudian tim packing, kemudian ada juga driver, bahkan dengan supplier. Pernah ada situasi ketika supplier pengirim barang itu tidak sesuai dengan PO yang kami ajukan gitu. Sementara kan tim packing sudah menunggu barang tersebut untuk pesanan customer yang urgent dan harus dikirim hari itu juga ya. Nah ini tuh menjadi situasi yang membutuhkan koordinasi cepat sehingga kita perlu koordinasi dengan banyak pihak. Oh baik, jadi pada waktu itu terdapat ketidaksesuaian antara order dan juga supplier yang datang ya. Nah situasi apa sih yang menuntut Siva harus berkomunikasi secara efektif? Situasi yang paling menuntut komunikasi efektif adalah ketika ada perubahan mendadak atau masalah yang berdampak ke banyak pihak gitu. Kayak misalnya kejadian barang dari supplier tidak sesuai PO tadi. Kemudian tantangannya yaitu waktu yang hanya beberapa jam sebelum jadwal pengiriman dan saya harus memastikan semua pihak mendapat informasi yang sama secara cepat dan juga akurat. Selain itu, setiap divisi kan juga punya prioritas dan juga bahasa kerja yang berbeda. Jadi saya harus menyesuaikan cara komunikasi agar semua pihak itu bisa memahami situasi dengan jelas tanpa menimbulkan kepanikan. Oke, jadi cukup panjang ya situasi yang harus Siva berkomunikasi dengan efektif. Nah, bagaimana sih cara Siva memastikan bahwasanya komunikasi berjalan lancar dan tidak terjadi miskomunikasi? Agar tidak terjadi miskomunikasi, yang pertama saya lakukan adalah langsung menghubungi supplier untuk konfirmasi detail barang yang salah dan juga meminta pengiriman barang yang sesuai sesegera mungkin. Secara bersamaan, saya juga menginformasikan situasi ini ke tim packing dan juga atasan melalui komunikasi langsung dan grup WhatsApp agar semua itu aware gitu. Saya juga mengecek sistem stok untuk mencari barang alternatif yang spesifikasinya mirip dan bisa digunakan sementara. Untuk memastikan tidak ada miskomunikasi, saya juga selalu melakukan konfirmasi ulang setiap informasi penting, baik secara lisan saat meeting singkat maupun tertulis di WhatsApp gitu. Atau kayak misalnya email untuk dokumentasi penting. Saya juga memberikan update progres secara berkala ke semua pihak yang terlibat, kayak misalnya supplier sudah konfirmasi kirim jam 2 siang gitu, atau kayak bilang stok alternatif sudah disiapkan di area packing gitu. Baik, jadi cukup konkret ya langkah-langkah yang Siva lakukan pada waktu itu. Nah, upaya apa sih yang Siva lakukan untuk membangun koordinasi yang baik dengan tim pada keadaan situasi darurat? Pertama, saya mengumpulkan informasi dengan mendengarkan penjelasan dari berbagai pihak dan juga melihat data yang ada. Kedua, saya itu langsung komunikasikan ke semua pihak terkait dengan penjelasan yang to the point gitu, kayak apa masalahnya, apa dampaknya, dan apa yang bisa dilakukan untuk mengatasinya gitu. Tiga, saya buat prioritas solusi dan di delegasi tugas dengan jelas gitu. Misalnya kayak tim packing, saya minta standby untuk packing dengan stok alternatif. Sementara saya koordinasi dengan supplier dan juga atasan. Terakhir, saya itu selalu berusaha membangun komunikasi dan koordinasi dengan menyampaikan pada tim bahwa bisa langsung kontak saya kapan saja atau ketika ada kebingungan itu bisa langsung menghubungi saya gitu. Oke, baik, jadi untuk koordinasi ini memang merupakan beberapa step yang perlu diterapkan gitu ya. Nah, apa sih dari hasil koordinasi dan juga komunikasi yang telah Siva serapkan sebelumnya? Baik, berkat komunikasi yang cepat dan juga koordinasi yang baik, kami berhasil menemukan solusi dengan menggunakan stok alternatif yang spesifikasinya mirip dan sudah dikonfirmasi ke customer bahwa tidak ada perbedaan signifikan. Kemudian pesanan customer juga tetap bisa dikirim tepat waktu sesuai dengan deadline. Barang yang sesuai dengan PO tadi dari supplier juga datang keesokan harinya, sehingga untuk pesanan berikutnya itu kami sudah menggunakan stok yang benar. Yang paling penting adalah tidak ada komplain dari customer dan juga pengiriman berjalan lancar tanpa adanya delay. Oke, baik, yang penting prosesnya lancar juga tidak ada delay ya. Nah, untuk respon tim dan atasan sendiri terhadap cara komunikasi dan cara koordinasi Siva itu seperti apa? Pada saat itu tim memberikan feedback positif pada penilaian antara karena mereka selalu mendapatkan informasi yang jelas dan juga update secara berkala, sehingga tidak perlu menunggu atau bingung tentang status pekerjaan.
Tim packing khususnya itu mengapresiasi karena mereka juga bisa segera menyiapkan alternatif tanpa harus delay gitu. Sehingga sejak kejadian itu atasan mulai melibatkan saya dalam meeting berkoordinasi dengan supplier karena dinilai saya itu mampu berkomunikasi secara efektif dan juga profesional. Wah, jadi memang dari atasan juga sudah mempercayai Siva ya pada waktu itu. Oke, baik. Nah, untuk acara sendiri ini sudah cukup. Terima kasih siswa sudah meluangkan waktunya. Apakah dari Siva ada pertanyaan terlebih dahulu? Kalau dari saya cukup. Oke, sudah cukup ya. Baik, sekali lagi terima kasih banyak. Saya mohon maaf apabila terdapat salah kata dan juga perbuatan yang tidak berkenan. Semoga mendapatkan hasil yang terbaik dan ditunggu info selanjutnya. Baik, terima kasih.